Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Hafizatul Nabila. Ya, selamat siang Ibu. Ya, terima kasih sudah bergabung dan tepat waktu dalam acara konseling individual yang kita laksanakan secara virtual ini. Ya. Yang tentunya sesuai kita rencanakan pada minggu kemarin. Ya. Baik, Mbak Nabila, saya kembali memperkenalkan diri agar lebih dekat dan lebih kenal lagi. Ya, Saya Dika, saya konselor di salah satu universitas swasta di Surabaya yang kemarin Mbak Nabila menghubungi saya lewat teman saya. Iya. Baik, Mbak Nabila, hari ini adalah konseling individual. Jadi kegiatan kita hari ini adalah melangsungkan suatu proses konseling individu. Saya jelaskan dulu, yakni konseling individu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang konseli dalam rangka pemecahan masalah yang dimiliki seorang individu tersebut. Iya. Nah, dalam konseling individu ini kegiatan kita yakni termasuk kategori konseling rehabilitasi, yakni pemberian bantuan terhadap individu untuk memaksimalkan kemandiriannya agar mampu mengatasi kesulitan-kesulitan pribadi, sosial, dan bidang lainnya yang dihasilkan dari karena suatu masalah, kecacatan, kekerasan, atau stres yang dialami dalam kehidupan Mbak Nabila sehari-hari. Jadi seperti itu Mbak Nabila. Ya, Bu. Terus selain itu dalam konseling individu ini terdapat beberapa asas Mbak Nabila. Salah satunya yang paling penting adalah asas kesukarelaan. Kalau boleh tahu, konseling Mbak Nabila ingin melakukan proses konseling ini terpengaruhi oleh diri sendiri, keinginan sendiri, atau paksaan dari orang lain? Saya dari diri saya sendiri sih, Bu. Nah, bagus seperti itu. Karena dalam konseling individu terdapat asas kesukarelaan di mana proses ini terjadi atas dasar kemauan sendiri secara sadar tanpa paksaan dari siapapun. Selain itu ada asas kerahasiaan, di mana segala sesuatu yang Mbak Bila utarakan atau perbuatan yang kita lakukan pada momen hari ini sudah sepantasnya saya menjaga dan Mbak Nabila juga menjaga. Dan selain itu dari semua asas kedua tadi tidak akan terjadi tanpa asas keterbukaan, di mana kegiatan kita pada siang hari ini berdasarkan keterbukaan, kejujuran, dan seada-adanya tanpa dimanipulasi atau tanpa ditutup-tutupi. Jadi sampai sini paham Mbak Nabila? Sudah paham, Bu. Baik, kalau boleh Ibu boleh tahu, Mbak Nabila sehat hari ini? Kenapa? Kalau boleh Ibu boleh tahu, hari ini Mbak Nabila sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat. Baik, kalau seperti itu, bolehkah Ibu mendengarkan dan Mbak Nabila mengutarakan segala sesuatu yang Mbak Nabila keluhkan? Monggo. Oke, saya memulai bercerita ya, Bu. Tujuan saya menghubungi Ibu kemarin karena saya ingin menyelesaikan permasalahan saya dengan pacar saya, Bu. Ini masalahnya tentang hubungan saya. Ya, Awalnya, Bu, pacar saya itu dulunya itu seperti cowok-cowok di mana ya, kita kayak ya happy bareng atau jalan-jalan bareng atau keluar makan bareng gitu ya, seperti anak muda berpacaran gitulah, Bu. Terus seiring waktu di mana posisi saya itu karena saya mahasiswa akhir sehingga saya disibukkan oleh KKN, skripsi,
serta banyak banget kan Bu tugas-tugas akhir kan, sehingga saya tuh sibuk dengan kuliah saya. Nah, di posisi itu pacar saya awalnya seperti kayak mengerti dengan keadaan saya gitu Bu. Itu awalnya. Terus berjalannya waktu, pacar saya itu kayak tidak bisa menerima dengan keadaan saya gitu. Kayak dia itu merasa dirinya itu tidak diperhatikan atau tidak dikasih kabar lah atau kayak gitulah Bu. Padahal saya setiap hari itu kayak ngasih kabar, saya mau bimbingan, saya mau ke kampus saya atau apa mungkin. Ya saya awalnya bilang untuk beberapa bulan ke depan mohon itu ya Mas ya, mohon dimengerti gitu. Karena saya bakal sangat sibuk sekali dengan kuliah saya. Terus dia bilang iya karena saya berpikir dia itu lebih berpengalaman daripada saya karena usia kita itu berapa tahun ya selisihnya itu? Oh, 9 tahun. Ya cukup lah Bu, cukup dewasa lah. Nah, karena saya terlalu sibuk dengan perkuliahan saya itu lebih kayak kalau diajak keluar atau kemana saya masih mikir dulu Bu, masih ada tanggung jawab ini yang harus saya selesaikan gitu kan. Nah saya bercerita seperti ini semua semua yang saya kerjakan atau yang saya alami itu ya saya ceritakan semua Bu. Terus akhirnya saya kayak lebih tidak memikirkan dia dan saya lebih fokus dengan apa yang sudah ada di depan mata saya sehingga membuat pacar saya itu berpikir kalau saya itu sekarang berselingkuh. Padahal saya itu Bu nggak ada Bu pemikiran buat selingkuh, apalagi selingkuh ya. Padahal saya sendiri berhubungan dengan dia aja saya masih membutuhkan waktu gitu, apalagi saya berselingkuh. Lebih parahnya lagi, pacar saya itu malah kayak ngiranya saya itu berselingkuh dengan mantan saya. Padahal saya itu udah nggak berhubungan lagi sama mantan saya atau ya masalah sosmed udah nggak ngikutin atau Instagram ya pokoknya udah nggak kontekan lah. Nah di situ pacar saya malah kayak lebih menuduh-nuduh atau saya membuat kayak hubungan di belakang dia atau saya sering keluar dengan dia. Bahkan pacar saya ini sering tiap malam kalau dia telepon mesti dia bilang gini, kamu WA-nya kok online? Padahal Bu ya, WA saya itu ada di laptop dan saya buka laptop itu WA karena saya itu lagi kayak dengan teman-teman ya biasa lah Bu ya, kayak kita sering-sering lewat WA dengan teman-teman sepembimbingan. Nah itu malah dibilang kamu teleponan ya sama mantanmu, kamu SMS chatan ya sama pacar kamu, padahal enggak. Saya tuh udah bilang ini saya chatan ya sama teman-temanku, makanya WA saya aktif dan saya ngirim saya buka jurnal yang saya download itu kan ada di WA kan, jadi sehingga WA saya online gitu Bu. Saya udah memberikan semua penjelasan tapi dia nggak percaya. Akhirnya karena saya sudah capek sendiri dengan perlakuan dia, ya udah saya tuh lebih kayak ya udah aku mundur. Terus dia nggak mau, diputusin nggak mau, dijelasin ya nggak mau, terus saya mau memperbaiki dia yang nggak mau, terus saya nggak mau ngapain lagi. Sehingga ada perlakuan yang membuat saya itu tidak mau melanjuti hubungan ini lagi. Seperti itu. Kalau boleh tahu, sebelum adanya kejadian seperti hal-hal curiga atau tuduhan-tuduhan tertentu dari pacar Mbak Nabila, apakah sebelumnya Mbak Nabila pernah, mohon maaf ya, ketahuan berbohong atau ketahuan selingkuh atau bagaimana? Nggak pernah Bu, saya itu nggak pernah berbohong, nggak pernah selingkuh, karena saya berpikir saya itu udah cukup untuk serius gitu ya Bu, apalagi pasangan saya sudah waktunya untuk menikah dan saya berpikir mungkin saya setelah lulus skripsi ini saya bakal menuju ke lebih yang serius gitu Kak. Makanya saya udah nggak ada pemikiran untuk selingkuh atau saya berbohong atau apa. Toh ini ya nggak baik juga untuk saya lakukan gitu kan Bu. Saya mikirnya lebih ke situ sih. Terus selama hubungan itu berlangsung, itu berarti kontak-kontakan atau maaf kayak WA itu masih intens ya Mbak? Masih, cuman ya agak
agak berkurang lah Bu, karena saya bangun pagi, saya ya PLP Bu di sekolah, terus siangnya saya bimbingan, kalau nggak ke rumah dosen ya ke kampus Bu, karena kan sekarang lagi pandemi, sehingga saya itu kayak mengejar-ngejar gitu lah Bu, dan saya dituntut untuk harus sidang di bulan depannya, sehingga saya itu tidak berpikir apa yang terjadi di saya, karena saya lebih memikir pokoknya saya skripsiku harus selesai, apapun yang terjadi saya harus selesai, karena tuntutan orang tua saya bukan tuntutan, kayak saya mikir ke orang tua gitu Bu, masa iya aku nggak selesai gitu kan, saya lebih mementingkan pacar saya yang belum tentu dia menjadi suami saya gitu Bu, saya berpikirnya seperti itu sih. Baik, terus apakah selama kegiatan Mbak Nabila fokus untuk kegiatan kampus tadi, skripsi, PLP, KKN, dan lain-lain, selama itu pacarnya Mbak Nabila tidak support? Ya dia selalu mensupport, kadang ya saya kalau ngerjakan skripsi atau apa, kalau ya biasa ya Bu ya, anak lagi ngerjain skripsi kayak pengen jalan-jalan dulu atau kadang-kadang ya saya ngajak dia Bu, bahkan saya dibantu Bu sama pacar saya untuk ngerjakan skripsi. Berarti secara pribadi Mbak Nabila juga masih intens dan masih melibatkan ya Iya Bu. kegiatan-kegiatan kesibukan. Menurut saya itu cukup baik ya, karena mohon maaf saya itu tidak memihak, karena menurut saya Mbak Nabila itu juga mencoba membagi waktu yang menurut Mbak Nabila ketika tidak lagi sibuk dengan skripsi, seperti Mbak Nabila bisa keluar ke kafe atau nongkrong bersama seperti pasangan-pasangan pada umumnya, sedangkan Mbak Nabila ini ketika mempunyai kesibukan, jadi ketika membagi waktu ketemu bersama pasangan ya terlibatnya dalam hal-hal seputar skripsi dan kegiatan-kegiatan kuliah Mbak Nabila gitu kan. Terus bagaimana kalau semisal dikasih pengertian lagi Mbak Nabila? Sudah Biar Bu. tidak ada Sudah, gitu. saya itu udah kayak memberikan pengertian atau apa Bu. Malah pas saya eh, pas saya mau sidang, bahkan dia kayak masih nyemangatin gitu. Pokoknya Bu, perubahan sikap dia itu yang lebih parah itu setelah saya selesai sidang. Dan bahkan saya pernah kayak apa ya, kayak peristiwa yang saya tidak diinginkan malah terjadi di depan mata saya gitu, bukan saya kayak ya ampun, belum masih kayak gini udah berani melakukan kayak gitu kan, saya kan lebih kayak mikir gitu kan Bu, meskipun itu tidak apa namanya, tidak ke badan saya atau ke orang-orang yang ada di sekitar saya dengan perlakuan seperti itu, ya saya mikir lagi lah Bu, karena menurutku itu ya perlakuan yang tidak baik sih, meskipun itu real kesalahanku atau real kesalahan dia gitu. Menurutku sih Kalau Bu. tahu perlakuan-perlakuan seperti itu seperti apa Mbak Nabila contohnya kalau boleh tahu? Kalau masalah ini aslinya ya cukup rahasia sih Bu. Cuman karena saya tahu di dalam proses konseling itu ada asas kerahasiaan kan Bu. Nah, ya udah saya memberanikan diri untuk berbicara ya Bu. Di malam itu kita yang masih teleponan atau masih kayak kontekan lah Bu ya. Terus tiba-tiba karena udah beberapa hari kita udah berantem dan saya mengambil keputusan untuk menyelesaikan hubungan ini karena saya sudah capek juga Bu, tiap malam saya dituduh-tuduh atau saya dikatain atau apa ini itu, saya capek Bu, saya pengen bahagia. Bukannya saya apa namanya tidak tidak apa namanya tidak berterima kasih dengan segala sesuatu yang udah diberikan dia ke saya, karena saya lebih memikirkan dia sendiri. Nah, dia itu Bu tidak mau diputusin. Terus dia karena mungkin perkataan saya yang kurang ngeh kepada dia atau mungkin perkataan saya yang kurang baik untuk dia, sehingga dia itu emosionalnya itu langsung kayak keluar gitu Bu. Tiba-tiba ya HP-nya ya dijatuhkan di depan mata saya sendiri. Kan otomatis kan saya kayak
astagfirullah gitu kan, kaget. Itu loh Bu, benda yang menurutku atau menurut dia itu sangat penting, apalagi HP kan. Itu bener-bener langsung dilempar di depan mata saya. Ya saya kaget Bu. Ya ampun, itu loh benda aja, dia aja berani ngelempar benda di depan mata saya. Apalagi besok saya udah nikah sama dia, saya jadi apa? Saya lebih kayak mikir, ya ampun gitu. Takutnya ya, saya berpikirnya lagi, takutnya dia aja udah berani ngelempar benda di depan mata saya. Apa besoknya dia nggak main fisik sama saya? Apakah dia apakah dia nggak, apa namanya? Pokoknya intinya, iya, apa ya, kayak lebih ke mental gitulah Bu. Menurut saya itu takut ke situ. Iya betul. Jadi kalau saya akan menarik kesimpulan dari yang diutarakan Mbak Nabila, secara positifnya dulu. Mungkin secara positif dia itu terlalu mencintai dan menyayangi, hanya saja caranya mungkin tepat menurut dia, tapi kurang tepat untuk Mbak Nabila. Yang kedua, mungkin itu cara terbaik dia untuk membentuk karakter Mbak Nabila menjadi sifat yang kuat dan tegas. Dan ada juga sisi lain, dia itu sangat mencintai dan menyayangi Mbak Nabila gitu, secara berlebihan sampai dia itu kurang Dengan mencintai cara diri. Padahal ketika kita mampu mencintai orang itu ya berangkat dari diri kita sendiri. Karena bahayanya seperti itu, ketika dia itu terlalu mencintai pasangan, sampai dia lupa sama diri sendiri, sehingga tanpa dia sadari, dia sendirilah yang menyakiti orang yang dicintainya. Iya, Tapi Bu, secara negatif, hubungan, ya, di situ ada istilah toxic relationship, di mana hubungan itu ketika ada pasangan atau teman atau keluarga, bahkan makhluk sosial dimanapun, ketika kurang tepat, ada kalanya kita mengingatkan. Jika perilaku itu kurang baik, ya kita yang menyikapi. Tapi ketika dia sudah menampakkan sikap-sikap arogannya, seperti dia itu kurang memberikan kita peluang atau hak-hak kita sebagai manusia, atau sewajarnya, kayak semisal aku mau keluar sama teman-temanku, terus dia melarang keras gitu, tanpa alasan tertentu, itu sudah mengambil hak. Itu namanya toxic relationship. 2, sampai mengarah ke kekerasan, lempar barang, atau ngata-ngatain pakai kalimat-kalimat kotor atau kalimat-kalimat yang kurang pantas. Terus ada juga seperti sampai melukai diri sendiri atau diri pasangannya. Nah, itu sangat bahaya ketika itu sudah mempengaruhi psikologis kita, apalagi ketika kita berusaha untuk meluruskan atau seperti ini loh Mas, itu nggak bagus dan lain. Kalau kita nggak bisa menekan ego kita, nggak bisa menjaga mental kita, bisa saja kita yang malah ketularan. Karena kita terbiasa, tanpa kita sadari, kita terbiasa melihat perilaku pasangan. Jadi menurut kita, suatu saat ketika kita emosi atau ketika kita bergurau, bercanda yang berlebihan, kita sulit untuk mengontrol emosional kita perlakukan hal yang sama terhadap orang lain. Nah, itu yang bahayanya. Namun, dari semua ini, masalah tetap pada konseling. Jadi Mbak Nabila mampu menyikapi, Bu, saya sepertinya dia itu orang yang baik kok Bu, dia itu dari keluarga yang baik-baik. Saya yakin dia itu masih mempunyai hati nurani dan sifat kepedulian yang tinggi, dan dia itu menyayangi saya, kepada saya. Hanya saja caranya yang salah. Kayaknya bisa deh Bu diperbaiki, saya akan bisa membimbing dia gitu. Nah, pilihan kedua, Bu, kayaknya saya mau introspeksi dulu deh, kenapa pasangan saya kok seperti itu. Sepertinya saya mau menyudahi dulu deh. Barangkali saya bisa introspeksi, bisa memperbaiki diri saya sendiri, dan saya bisa mengambil pelajaran agar saya suatu saat ketika menjalin hubungan tidak terjadi perlakuan yang sama. Seperti itu Mbak Nabila. Bagaimana pendapat Mbak Nabila? Iya Bu, saya pada akhirnya saya berpikir seperti ini.
kenapa ya dia kok sampai segitunya gitu ke saya gitu Bu ya, kok sampai dia beraninya melakukan tindakan seperti itu. Mungkin ini semua ya saya Bu ya, saya nggak mau menjadi wanita egois atau wanita yang kayak seakan-akan saya itu yang di sini yang paling sengsara gitu. Padahal di luar sana itu banyak. Dan saya lebih kayak introspeksi diri. Dia nggak bakal kayak gini kalau saya itu nggak begini. Sehingga saya lebih memilih untuk ya udah kita selesaikan dulu. Dan saya bilang ke dia dengan cara baik-baik cara menyelesaikannya. Karena dia nggak mau menerima apa namanya keputusan yang saya ambil, ya udah saya diam saja. Karena menurut saya kalau saya masih bilang ke dia atau saya pokoknya saya harus gini 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 gini, ini nggak bakal menyelesaikan masalah, malah kayak nambah-nambah masalah atau bahkan akan memperpanjang masalah kan, Mempersulit diri. mempersulit diri sendiri sehingga kayak saya memilih untuk mendiamkan diri saya sendiri, ya udah dia ya juga diam. Toh suatu saat dia bakal terbiasa dengan apa namanya dengan apa yang dia lakukan sekarang, ya mungkin tanpa ada saya atau mungkin nanti dia bisa mendapatkan yang baru. Saya lebih lebih ke situ sih Bu, meskipun dia berkata kalau dia itu tidak bisa pergi dari saya. Baik Mbak Nabila, bagaimana setelah kita melakukan proses konseling individu hari ini, apa perkembangan atau bagaimana yang Mbak Nabila rasakan? Awalnya Bu ya, saya itu takut untuk menceritakan permasalahan ini karena menurut saya ini peristiwa yang paling teraneh yang pernah saya alami gitu. Kayak ya seperti itu yang saya ceritakan tadi. Mungkin dengan seumur saya yang sudah ya yang terbilang udah mulai dewasa dengan usia 22 ini, ya saya mempelajari semua dari pengalaman-pengalaman yang terjadi pada saya mungkin kalau saya tidak pernah mengalami keadaan seperti ini, saya tidak mungkin berpikir saya lebih dewasa atau saya lebih kayak apa namanya introspeksi diri saya. Mungkin saya bakal seperti anak-anak kecil yang kayak apa-apa ya saya harus menang, harus atau apa gitu. Karena saya dulunya sebelum kejadian ini saya memang anaknya tuh manja dan saya tuh nggak mau apa namanya disalahkan atau apapun. Makanya saya berpikir, oh mungkin dari kejadian ini saya bisa belajar dari kesalahan saya apa, terus apa namanya saya harus lebih apa, mungkin saya harus lebih berhati-hati lagi dengan cara perkataan atau tindakan gitu ya. Saya pokoknya harus introspeksi diri dulu gitu, Bu. Karena saya selama selama berhubungan dengan dia, saya itu kayak lebih rasa ketakutan saya itu tinggi. Kayak gimana ya? Kayak apa-apa kayak aku takut dan saya pernah Bu berkata ke diri saya kayak 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 saya merasa masa sih mental saya kayak apa dari hubungan ini sampai kena ke mental saya kayak kalau aku lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman kayak mesti kayak teman-teman kayak bilang gini, kok kamu sekarang kayak gitu sih, kok kamu kayak lebih seriusan, apalagi kalau kemarin pas saya dengan ada adik sepupu saya atau sepupu saya bilang kayak gitu, kamu sekarang kok berbeda sih, kamu sekarang kok lebih kayak gimana sih atau kayak apa gitu. Bahkan kalau saya ketemu dengan mantan pacar saya itu Bu kayak hah, nggak berani kayak kayak masih keinget dengan peristiwa yang itu gitu kan, bener-bener apalagi kejadian itu tengah malam, tengah malam, dan saya udah mau tidur, terus tiba-tiba pacar saya datang, terus melemparkan HP. Saya kaget, kayak bener-bener masih ada di beban, kayak ada di otak saya gitu, gimana, aduh ya kayak, aduh gitu, makanya saya mencoba untuk apa menenangkan hati saya dulu, menenangkan diri saya dulu, kayak lebih introspeksi diri saya dulu. Pokoknya ya intinya saya kedepannya bakal seperti itu sih Bu, meskipun itu sangat susah bagi saya. Baik, apapun keputusan Mbak Nabila di kemudian hari atau besok, saya bisa mengerti perasaan Anda, terutama melihat usia Anda yang masih 21-22 tahun ini. Anda cukup dewasa sebetulnya dalam menyikapi permasalahan ini. Buktinya Mbak Nabila mampu berpikir secara kritis bahwa untuk mau mengintrospeksi dan tidak semata-mata menyalahkan
dia atau ini salahku dan yang lain-lain. Mbak Nabila sudah mempunyai sikap yang bijak itu sebenarnya. Hanya saja Mbak Nabila masih shock karena mungkin ini pengalaman yang pertama. Jadi cukup wajar dan baiknya lagi Mbak Nabila sadar bahwa ini cukup menjadi sekali saja dan bisa menjadi pelajaran untuk yang lebih baik lagi ke depannya dan lebih berhati-hati. Saya salut sama Mbak Nabila. Terima kasih. Ya, Mbak Nabila jadi seperti itu. Ya, Selain itu ada pertanyaan lagi Mbak Nabila? Saya nggak ada sih Bu. Saya setelah kayak karena saya Bu selama ini kayak saya tuh lebih memendam sendiri, bahkan ya iya sih saya ada beberapa teman saya yang curhat gitu ya Bu, ya biasa ya Bu ya. Cuman teman saya pasti bilang kayak gini Bu, kayak lebih mengarah kok bisa kayak gitu sih, kok bisa kejadian seperti ini gitu kan. Saya kan ada beberapa sahabat ya Bu ya, meskipun saya tidak menceritakan sebenarnya bukannya kayak temanku tuh kaget karena ada teman saya satu, dia itu tetangganya pacar saya, terus dia bilang kayak gini, masa sih mas itu seperti kayak gini, masa sih gitu. Iya kayak gitu sama aku, tapi kalau kamu nggak percaya ya udah nggak apa-apa, karena itu pun saya bercerita ke kamu karena menurutku kamu itu teman yang paling dekat dengan aku sehingga aku bercerita. Terus dia bilang kayak gini, masa sih, terus dia kayak mencari tahu gitu Bu, gimana dia dulu sama mantan-mantannya. Terus dapat beberapa hari ada teman saya bilang kayak gini lagi, iya dia memang seperti itu. Kan saya sok kan Bu, yang dulunya kata teman saya dia itu orangnya familiar atau apa. Terus seakan-akan sekarang dia ke aku tuh kayak lebih, kok dia gini, kayak kaget gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Mungkin kesalahan saya dari awal, saya itu mempunyai ekspektasi yang tinggi ke dia sehingga apapun yang dia lakukan kayak kayak kaget gitu kan. Dari sini saya belajar kalau aku tuh tidak boleh gitu mempunyai ekspektasi tinggi terhadap orang lain, karena saya takutnya orang itu tidak bisa mengikuti ekspektasiku, karena setiap orang itu ya gimana ya, kayak intinya aku itu harus lebih mengenal dia dulu atau gimana gitu ya, intinya kesalahanku sih ini Bu, seperti itu. Baik Mbak Nabila. Mbak Nabila, seperti yang saya bilang tadi, Mbak Nabila sebenarnya cukup bijak dan sebetulnya sudah mampu mengatasi masalah ini sendiri dan sudah mampu mencari jalan keluar dari permasalahan ini sendiri gitu. Memang sebaiknya semua hubungan itu layaknya ya diperbaiki karena tidak ada secara kalimat positif bahwa meninggalkan itu jauh lebih baik, tapi ada yang berharga lebih dari itu, yakni kesehatan kita sendiri, kesehatan mental, dan dampak suatu saat ketika kita berumah tangga, ketika kita membawa pasangan kita ke dalam keluarga besar kita dan teman-teman kita, kalau kita tidak bisa membangun pola hidup yang sehat, ya bahaya juga untuk kesehatan mental kita, bahkan untuk keturunan-keturunan kita suatu saat. Ya, cukup mengesankan sebetulnya cara Mbak Nabila menyikapi peristiwa ini gitu. Tidak terasa waktu proses konseling individu ini berjalan lebih dari 35 menit. Kurasa cukup untuk pertemuan kita yang pertama. Barangkali Mbak Nabila masih memiliki unek-unek atau perkembangan di kemudian hari, boleh Mbak Nabila menghubungi saya kembali dan kita bisa melaksanakan proses konseling individu ini, atau kita selesaikan personal melalui chat di WA saja. Begitu Mbak Nabila. Ya, terima kasih. Iya Mbak Nabila, sama-sama. Saya mohon izin undur diri. Iya Bu. Saya mohon izin undur diri ya, karena saya harus bertugas bekerja di sekolah karena ada rapat. Terima kasih ya Mbak Nabila. Iya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Din. Cuk, itu benar.